Saudara-saudara sekalian, nama-nama hadis ini perlu kita ketahui. Pertama, hadis mutawatir. Yang kedua, hadis sahih. Yang ketiga, hadis masyhur. Yang keempat, hadis hasan. Yang kelima, hadis dhaif. Nah, dan ada lagi hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis mursal, ada hadis maudhu. Nah, ini perlu kita pelajari. Nah, saudara-saudara sekalian, hadis mutawatir itu hadis apa? Hadis mutawatir yaitu hadis bermutu dan paling sahih yang diriwayatkan oleh ramai sahabat yang dipercaya. Tidak kurang dari 10 sahabat yang mendengarkan bahwa Nabi itu bersabda demikian, atau yang diriwayatkan hingga kepada perawi yang terakhir. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya ada 20 perawi. Allahu Akbar. 2 sahabat mendengarkan Nabi bersabda, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu hadis mutawatir. Yang sahabat mendengarkan lebih daripada 10 orang, bahkan ada sahabat yang mendengarkan 20 orang. Hadis mutawatir itu hampir sama dengan Al-Quran Karim. Luar biasa, jemaah amalkan. Bismillahirrahmanirrahim pagi 3 kali, petang 3 kali. Terutama kalau Anda sedang drive, sedang mau pergi jauh, baca, jangan lupa zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu hadis mutawatir. Yang kedua, hadis sahih. Hadis sahih itu yaitu hadis yang bersambung sanadnya dari permulaan hingga penghabisannya. Dan orang yang meriwayatkan hadis itu sempurna ingatannya. Sahabat itu yang meriwayatkan sempurna ingatannya. Martabat hadis sahih apabila satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad mereka masing-masing, maka hadis itu dinamakan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu hadis sahih walaupun berbeda sanadnya. Manakala syaratnya sama, ini kalau sama Bukhari Muslim yang sama, maka hadis itu disebut muttafaq alaih. Lafal maknanya sama, disebut muttafaq alaih. Kalau lain itu Imam Bukhari, Imam Muslim, walaupun berlainan sanad, itu juga riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau sama itu namanya muttafaq alaih, sepakat keduanya, dan itu namanya rawahu syaikhan. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sepakat. Satu contoh misalnya saudara-saudara kalian, hadis sahih yang disetujui oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkan dengan satu sanad, maka hadis itu disebut muttafaq alaih. Ini kalau satu sanad sama, lafal maknanya sama, maka itu riwayat muttafaq alaih. Yang kedua, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, maka hadis itu disebut riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih Al-Bukhari. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka hadis itu disebut riwayat Muslim, sahih Muslim. Nah, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
maka hadis itu disebut riwayat Muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh ulama hadis yang lain disebut hadis sahih dengan menyandarkan sanad kepada orang yang meriwayatkan. Satu contoh Anda lihat dalam kitab ini juga riwayat Al-Bukhari. Satu contoh dalam halaman 24 dari MM1. Terdapat banyak ayat dan al-hadis yang menerangkan pahala dan kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang beriman yang memiliki ilmu dan ilmunya bermanfaat kepada orang lain, maka dia akan diberi jalan kemudahan ke surga. Ini riwayat Imam Muslim ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka tariqan yaltafisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahu akbar. Ini sahih Muslim daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah Akbar. Mulia sekali orang belajar, orang menuntut ilmu itu. Ini sahih Muslim namanya. Satu contoh lagi, riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Dua yang riwayat ini ya. Ini hadis sahih Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang pergi menuntut ilmu agama, maka dia termasuk berjuang menegakkan agama Allah fi sabilillah hingga dia pulang. Insyaallah luar biasa. Ini sahih Al-Bukhari dan sahih At-Tirmidzi. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, mempelajari ilmu karena Allah dinilai suatu kebaikan dan dikira sebagai ibadat. Mengkaji ilmu itu dikira suatu tasbih. Menanyakan suatu ilmu itu dikira jihad fisabilillah, dan mengajarkan suatu ilmu itu dikira sedekah. Dan pelajar-pelajar kongsi dengan yang mengajar. Al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Yang mengajar dengan yang belajar kongsi dalam kebaikan. Iyalah kalau ustadz satu orang ya tak dapat belajar. Ataupun belajar saja tak ada ustadz sama juga. Jadi kongsi kedua-duanya. Maka al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Dua dikongsi kebaikan. Maka saudara-saudara kalian, al-ilmu bit ta'allum. Ilmu itu mesti dengan belajar. La bin nasab, bukan karena keturunan. Walaupun keturunannya ustadz, keturunan teacher, guru. Kalau tak belajar, tak dapat ilmu. Sebab ilmu itu tak dapat diwariskan. Mesti al-ilmu dengan belajar. Belajar bit ta'allum, la bin nasab, bukan karena keturunan. Maka pelajar-pelajar amat tinggi mutunya Anda belajar ini. Dan nanti kalau Anda menolong dalam menyelenggarakan pelajar-pelajar, menyelenggarakan muslim, maka Allah Ta'ala akan memberinya buku amalnya daripada arah kanan nanti di padang mahsyar.
Orang yang diberikan buku amalnya dengan tangan kanan, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan dalam perhitungan amalnya. Mudah-mudahan bermanfaat.